Alaya. Yang terhormat, yang saya hormati Dewan Pengurus Masjid Al-Jihad, para alim ulama, para ustadz, dan seluruh jamaah Masjid Al-Jihad. Barakallahu fikum fid dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di awal bulan Safar 1442 Hijriah kita mensyukuri karena Allah Subhanahu wa taala sehat dan kesempatan dengan memanfaatkan waktu kita untuk mengharapkan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ridho, rahmat dan maghfirah kepada setiap kita. Shalawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, serta kita semua. Jamaah Masjid Al-Jihad rahimahullah. Insyaallah kita melanjutkan membaca buku atau kitab Subul Iman yang pada bulan lalu kita sudah membaca tentang wasyubatu ashiratu hukumullahi ta'ala, yaitu pada bulan lalu kita sudah membaca cabang iman yang ke-10, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah semua sudah mewujudkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu sudah kita sebutkan bahwa apa ciri orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencintai Allah adalah orang yang mencintai Al-Quran. Orang yang mencintai Al-Quran, orang yang mencintai Allah dan mencintai Al-Quran adalah orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mencintai Rasulullah SAW adalah orang yang mencintai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ciri orang yang mencintai sunnah Rasulullah adalah orang yang mencintai akhirat. Dan tanda orang yang mencintai akhirat adalah dia tidak mengambil dunia kecuali untuk bekal menuju akhirat. Dan insyaallah mencintai Allah ini sudah ada pada jamaah Masjid Al-Jihad. Jamaah rahimahullah yang insyaallah akan kita baca pada pertemuan ini adalah wasubatu hadiyat asharata, yaitu subul iman yang ke-11. Subul iman yang ke-11 itu adalah al-khawfu min adzabillah, takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, sebelum melanjutkan ada beberapa kisah di masa Rasulullah SAW sebagai gambaran al-khawfu min adzabillah. Ketika Rasulullah SAW di Madinah itu ada seorang anak muda yang selalu datang ke Rasulullah SAW. Ya, namanya kita sebutlah Abdullah, hamba Allah SWT. Nah, anak muda ini satu saat dari rumahnya menuju rumah Rasulullah. Di perjalanan dia secara tidak sengaja, tidak niat sesungguhnya, dia melihat ke sebuah rumah. Ya, mungkin kalau kita tengok begitu ya. Nah, pas di rumah tersebut ada seorang gadis, ya, dari jendelanya kelihatan yang tidak lengkap memakai pakaian karena habis mandi. Begitu dia melihat hal tersebut, saking takutnya oleh azab Allah SWT, maka dia tidak lanjut ke rumah Rasul, dia belok, dia menangis lari ke atas ke bukit. Dia lari ke bukit dan dia nangis sejadi-jadinya. Sampai Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, mana Abdullah itu? Bertanya, mana anak muda itu yang biasa datang ke Rasulullah SAW? Nah, jawabullah, maka kemudian Umar mencari-cari dan bertanya, menyusuri, apakah melihat anak muda itu? Ada yang melihat bahwa anak muda itu lari ke atas bukit. Nah, dicarilah oleh Umar, singkat ceritanya. Begitu didapati dia sedang menangis sejadi-jadinya, menangis terus. Dia tanya, kenapa kamu menangis? Ya,
dia bilang, saya telah bermaksiat kepada Allah. Saya telah bermaksiat kepada Allah. Nah, hebatnya Umar ini adalah tidak bertanya maksiat apa gitu. Ya, kalau orang saat ini kan ketika dia bicara sesuatu pasti ditelusuri, kamu memang dosa apa gitu. Umar tidak bertanya dosa apa yang kamu lakukan. Maka Umar memberitahu, sesungguhnya Rasulullah SAW menunggumu. Begitu mendengar Rasulullah SAW menunggumu, maka dia semakin membesar lagi, semakin menjadi lagi. Maka kemudian Umar menasihatinya, kalau demikian kamu sebaiknya menemui Rasulullah SAW. Dia semakin menangis, dan kemudian kalau memang kamu tidak bisa kepada Rasulullah SAW, kembalilah ke rumah. Maka dibawalah oleh Umar ini, dibawa ke rumah. Dan diceritakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Keesokan harinya Rasulullah SAW mendatangi rumahnya. Ternyata dia dalam kondisi demam tinggi, saking takutnya akan azab Allah karena melihat secara tidak sengaja aurat perempuan. Maka begitu ya Allah melihat hal tersebut dalam kondisi dia demam tinggi yang luar biasa itu, maka Rasulullah mengangkat kepalanya ke pangkuan Rasulullah SAW, dan kemudian anak ini wafat di pangkuan Rasulullah SAW dalam kalimat la ilaha illallah. Inilah contoh ya di masa Rasulullah SAW, orang yang senantiasa al-khawf min adzabillah. Ya Allah, ya ini sebagai gambar insyaallah. Pernah satu saat Rasulullah SAW begitu sholat asar, beliau langsung sebelum berzikir langsung melangkahi jamaah, langsung ke rumah Rasulullah. Ini Rasulullah, sehingga para sahabat terheran, kenapa Rasulullah SAW tidak biasanya gitu ya? Rasulullah tidak biasanya selesai sholat langsung pergi melangkahi jamaah dan masuk rumah. Tapi setelah itu Rasulullah SAW kembali lagi, sehingga keheranan para sahabat ini Rasul tahu para sahabat ini dalam kondisi heran. Lalu Rasul menjelaskan bahwa ketika aku sholat, aku mengingat di rumah ada emas yang belum dibagikan. Maka aku khawatir, aku takut. Maka aku menyuruh seseorang untuk membagikannya dan Rasul kembali. Inilah contoh al-khawf. Jawab. Ada sebuah kisah lagi, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini punya seorang pembantu lah, kalau kita pelayannya di rumahnya. Yang pelayan ini dulunya adalah sering jampi-jampi. Suatu saat dia membawa makanan ya ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar langsung memakan dulu. Setelah dimakan, ya jamaah Allah, setelah dimakan, baru Abu Bakar bertanya, makanan ini dari mana? Setelah dimakan, maka si pelayan ini bilang, makanan ini adalah diberi oleh seseorang yang dulu zaman jahiliyah aku pernah bejam-bejamnya. Kalau kita mungkin apa ya, bahasa jawaban itu enggak ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq ini begitu dia mendengar hal tersebut, langsung dia memasukkan jarinya ke mulutnya. Untuk apa? Mengeluarkan makanan tadi. Ini wujud al-khawf min azab. Nah, jemaah yang dirahmati Allah SWT, ada seorang ustaz menyatakan bahwa Al-Quran saat ini yang kita pegang sama dengan Al-Quran yang menjadi panduan Rasulullah dan para sahabat. As-Sunnah yang saat ini kita kaji, kita amalkan sama dengan yang memang dari Rasulullah SAW yang menjadi panduan para sahabat. Tapi kenapa ada terjadi perbedaan? Yang menjadikan perbedaan pada masa salafus saleh dengan saat ini adalah pemahaman. Apa yang dimaksud ya Allah? Seperti ketika kita saat ini menyebut kata takut, lebih takut oleh sesuatu yang saat ini terjadi daripada takut oleh sesuatu akhirat nanti. Ini sebelum pemahaman ini yang membuat umat ini berbeda. Panduannya sama, Al-Quran dan Sunnah. Tapi pemahaman terhadap
sangat besar, dia berhasil punya mobil yang sangat bagus, dia berhasil menjadi orang yang terkenal. Itu kata berhasil saat ini. Kata beruntung saat ini seperti itu. Tapi berbeda dengan kata berhasil. Kata beruntung di tataran salafus saleh. Orang dinyatakan beruntung berhasil kalau dia sudah menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang orientasinya adalah akhirat. Ini jauh Allah. Jadi yang membedakan bukan panduan, tapi pemahaman terhadap panduan. Nah, jemaah Allah, oleh karena itu, maka demikian pula ketika kita bicara takut, pasti takut itu adalah yang jiri, sesuatu yang sering terjadi, tapi tidak begitu takut dengan sesuatu yang akan akhirat terjadi nanti. Nah, ini maka jemaah Allah, insya Allah jamaah jiadah hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang muttaqin, yang senantiasa bukan sekedar takut dengan yang saat ini, tapi justru lebih takut dengan yang akan datang yang akhirat. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Karim, ya, dalam surah Al-Imran ayat 172 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'adzim. Itu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka pada perang Uhud. Orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lahum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, maka itu takutlah kepada mereka. Jadi kepada orang mukmin berkata, mereka itu orang-orang Quraisy di perang Khandaq, menuju perang Khandaq. Orang-orang berkatakan bahwa orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan yang besar, maka takutlah kamu kepada mereka. Ternyata ucapan itu bagi orang yang beriman adalah menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini wujud keimanan. Ya, orang Quraisy sudah menyiapkan pasukan 10.000 pasukan, sedangkan kekuatan Madinah saat itu hanya 3.000. Subhanallah, Pak, berbanding 1 berbanding 3 lebih. Ya, sehingga mereka berkata, takutlah kamu kepada pasukan itu yang besar. Begitu dikatakan kepada mereka, takutlah kamu kepada pasukan yang besar itu, justru bukan takut, tapi malah semakin kuat iman kepada Allah, sehingga ucapannya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, yakni mereka berkata, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Jadi tidak takut kepada manusia walaupun golongan itu besar, tapi justru mereka justru bertawakal, yakin penuh bahwa yang hanya mampu melindungi dan menolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya Allah, ya, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsaskum su' wa tabi'u ridwanallahi wallahu dzu fadlin 'adzim. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ditimpa suatu bencana, dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Maka di ayat yang 175, innama dzalikum syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Jadi yang menyatakan kamu takutlah kepada kelompok besar itu, maka justru orang mukmin yang menyatakan kami tidak takut, tapi bertambah iman mereka dan berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Allah tegaskan, fala takhafuhum, janganlah
sering dicantumkan dalam Al-Quran. Kata khauf dengan padanannya terulang sebanyak 124 kali yang terdapat dalam 42 surah. Kata khauf dan padanannya jadi begitu banyak. Sedangkan kata khosyah, kan takut, itu ada dua istilah di antara di alam Quran yang paling banyak itu ada khauf, ada khosyah. Kata khosyah itu diterjemahkan dalam bahasa sama, itu takut, terulang sebanyak 48 kali, terdapat dalam 22 surah. Ini kata khauf dan khosyah. Nah, maka terjemah apa itu khauf? Khauf adalah, ya, ini batas paling ini. Khauf adalah menghindari perbuatan terlarang yang tidak haram dan menjauhi sama sekali yang diharamkan. Itu khauf. Jadi orang yang memiliki khauf itu adalah menghindari segala sesuatu perbuatan terlarang yang tidak diharamkan. Terlarang tapi tidak diharamkan. Berarti apa kategorinya? Makruh. Jadi menghindari yang makruh dan menjauhi sama sekali yang haram, itu adalah khauf. Subhanallah, insyaallah jamaah saya demikian. Jadi yang haram itu mutlak dia jauhi. Jangankan yang haram, yang kategori terlarang pun, ya makruh kategorinya, apalagi subhan, itu dijauhi. Apalagi yang sudah kategori haram. Jadi nggak nyerempet lagi yang makruh pun gitu. Dia yang senantiasa melakukan yang Allah perintahkan dan yang halal. Itu jawaban Allah. Kalau bicara yang makruh kan, insya Allah sudah sangat makruh semuanya. Jadi orang yang takut kepada Allah nggak mungkin dia melakukan sesuatu yang makruh. Itu orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah adalah orang yang beriman kepada Allah. Orang yang tidak takut kepada Allah hakikatnya belum beriman. Ini jawaban Allah. Kemudian dalam pengertian lain, khauf adalah menghindarkan dari segala yang tidak disukai dan tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghindarkan diri kita dari segala sesuatu yang tidak dicintai dan tidak diridhai Allah, itu khauf. Jadi orang khauf adalah orang yang senantiasa dalam hidupnya melakukan segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah. Maka orang yang khauf itu jamaah Allah, ketika dia mau berucap sesuatu, dia akan bertanya di hatinya, Allah itu ridha. Ketika dia akan berbuat sesuatu, dia akan merenung hatinya, Allah itu tidak, Allah cinta tidak. Ketika dia merasa Allah tidak cinta, dia tidak akan mungkin mengucapkannya, tidak mungkin dia akan melakukannya. Itulah gambaran orang yang khauf. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, maka khauf ini adalah makna yang berhubungan dengan masa depan, yang karenanya segala sesuatu ada konsekuensinya. Itu adalah khauf. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, kembali ke dalam sumber iman, ya, bahwa al-khauf itu adalah al-khauf min adzabillah wa aqallu darajatil khauf ayyamtana 'anil mahdurat wa yusama dzalika wara'an. Dalam buku ini disebutkan bahwa takut dari siksa Allah itu adalah derajat yang paling minimal, ya, wa aqallu darajat, ya, derajat yang paling minimal orang yang khauf kepada Allah adalah orang yang mampu mencegah dari segala yang dilarang Allah. Itu derajat paling rendah. Jadi gambaran orang yang derajat paling rendah itu adalah dia menghindari, menjauhi segala yang dilarang Allah. Itu derajat paling rendah. Dan itulah yang disebut dengan wara'. Wara'. Maka ulama membahas kata takwa
dia menghindarkan dirinya, menjauhkan dirinya dari yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan larang Allah itu ada dua secara hukum, ada haram, ada makruh. Itu menghindari semua. Ya. Maka jawab Allah, insya Allah hamba-hamba Allah yang mulia dan sudah wujud keimanannya, ketakwaannya, menghindari itu semua. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, itulah wara. Fa in zada quwwatuhu kafa amma la yatayaqqanu tahrimuhu wa yusamma dzalika taqwa. Kalau tadi kan derajat paling awal, takut paling minimal, takut itu adalah menghindari dari yang mahdhur, yang dilarang Allah Subhanahu. Ya. Kalau bertambah rasanya, jadi kekuatan rasa takut itu bertambah, maka sehingga dia menghindari dari segala sesuatu yang belum jelas keharamannya. Haram sudah jelas jauhi. Yang belum jelas, dia pun senantiasa menjaga kehati-hatian dalam hal tersebut. Itulah disebut dengan takwa. Buku ini begitu Pak. Ya. Di buku ini seperti itu. Jadi kalau derajat khauf yang paling rendah adalah yakni ayat tana'a anil mahdhurat. Jadi dia mencegah diri yang dilarang Allah SWT. Maka hati-hati kalau Allah dalam hidup ini harus hati-hati ya. Karena segala sesuatu ada konsekuensinya, itu khauf. Bicara harus hati-hati. Karena kalau tidak hati-hati bisa jadi ucapan ini menyakiti orang lain. Bersikap, berbuat hati-hati. Dari makanan hati-hati. Kayak Abu Bakar As-Siddiq ya, yang Allah sampai mengeluarkan semua dari perutnya karena ketakutan. Karena bukankah makanan yang kita makan itu yang tidak halal satu suap ya, bukan menyuap Pak, satu suap makanan haram 40 hari ibadah tidak diterima. Rugi besar. 40 satu suap, 10 suap 400 hari. 1 juta berapa puluh suap. Maka kalau umpama mengambil hak milik orang lain tidak secara hak, secara batin, ini hati-hati. Maka semua orang yang beriman, yang ada khauf, ketika wujud keimanannya, maka aman dunia ini. Tidak ada yang korupsi, betul ya? Tidak ada orang yang menyakiti orang lain. Tidak akan ada orang yang mengambil bukan hak yang bukan. Maka kenapa di sini aman insya Allah? Karena orang sudah tahu. Jadi walaupun kadang ada orang yang kurang masjid ya, yang tidak dia ada itu oknum. Kemudian jawab di sini, jadi kalau bertambah kekuatan takutnya ya dari tadi ayat tanda al mahdhurat, maka disebutlah dia sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian jawab jika hal tersebut bertambah lagi, jadi meningkat lagi ya dari ketakwaan tadi, sehingga gambarannya adalah fasara la yabna ma la yaskunuhu wa la yajma'u ma la yaquluhu. Ya. Orang yang senantiasa di atas takwa disebut dalam dunia adalah sebagai orang yang siddiq. Mana gambaran orang yang siddiq itu adalah orang yang senantiasa dia tidak akan membangun rumah yang tidak akan dia pakai. Ini kekhawatiran Pak. Dia tidak akan mengumpulkan makanan yang sekiranya tidak akan makan. Dia tidak akan mungkin menoleh kepada dunia yang senantiasa membuat dirinya terpisah kecintaannya kepada Allah SWT. Maka orang seperti ini disebut sebagai orang yang siddiq, shadiqun, orang yang benar. Alhamdulillah. Jadi gambarannya adalah wara, takwa, siddiq. Jadi kalau orang yang sudah siddiqun ya, adalah gambarannya dia tidak mungkin membangun rumah yang tidak akan dia pakai. Karena hati-hatian. Dia tidak mungkin mengumpulkan makanan yang tidak akan dia makan. Itulah secukupnya gitu. Contoh menolak ini
membangun rumah, ya. Kan banyak kadang rumah masih kokoh, masih kuat, direnovasi. Kerjanya renovasi rumah. Nah itu hakikatnya belum ada rasa khauf. Nah kenapa demikian? Ya karena segala sesuatu nikmat itu akan ditanya. Di akhir surah At-Takasur, ya, segala sesuatu nikmat itu akan dipertanggungjawabkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqul Takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, la tarawunna al-jahim, tsumma la tus'alunna yawma idzin. Lihat di akhir ayat, di akhir surah. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian sungguh kamu akan ditanya, akan dihisab apapun pada hari kiamat nanti atas segala nikmat. Yawma idzin 'anil na'im. Maka orang yang senantiasa al-khauf billah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dia membangun rumah yang tidak akan dia pakai. Tidak mungkin dia mengumpulkan makanan yang tidak mungkin dia makan. Subhanallah. Tidak mungkin dia mengkoleksi segala sesuatu yang senantiasa bisa membuat dirinya lupa kepada Allah. Tidak mungkin dia melakukan segala sesuatu yang akan memalingkan cintanya kepada Allah terhadap kita. Itu tidak akan melakukan. Itulah orang yang disebut dengan siddiq. Subhanallah. Ini buku ini adalah mengambil dari penjelasan Imam Al-Ghazali. Maka di sini disebutkan, ya, di buku ini disebutkan jawabanullah, orang yang asidku wa yusama sahibuhu shadiqan wa yadkhulu fi sidqi at-taqwa wa yadkhulu fi taqwa al-wara wa yadkhulu bil wara al-iffah. Jadi dalam buku ini adalah orang yang tadi tidak membangun rumah yang tidak bikin dia makan, tidak mengumpulkan makanan yang tidak bikin dia makan, kemudian dia tidak mungkin mengumpulkan segala sesuatu yang bisa membuat hatinya mengurangi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini disebut sebagai orang yang shadiqon, orang yang benar. Maka masuk dalam siddiq adalah takwa. Dalam takwa masuk wa yadkhulu bi taqwa Allah wa yadkhulu bil wara' al-iffah. Jadi siddiq, takwa, wara', iffah. Nah, jawab al-iffah ini keterjagaan seseorang dari segala sesuatu yang tidak baik, dari segala sesuatu yang tidak mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jawab Allah, ada sebuah hadis Rasulullah salaf yang hadis ini, doa ini adalah insyaallah ini sudah mampu seluruhnya. Kalau bahasa kiai itu diijazahkan langsung oleh Rasulullah SAW kepada seorang anak muda. Kisahnya hadis itu secara umum diterjemahkan begini. Ada satu suku dari Yaman namanya suku Tujib. Datang dari Yaman ke Madinah untuk belajar Islam, rombongan Pak. Dari Yaman datang ke Madinah rombongan karena mereka sudah masuk Islam. Ini terjadi di tahun 9 Hijriah. Suku Tujib ini datang ke Madinah, rombongan belajar di Masjid Rasulullah. Ya, belajar di Masjid Rasulullah selama beberapa hari. Nah, setelah mereka merasa sudah mendapatkan ilmu, contoh langsung dari Rasulullah, melihat bagaimana kegiatan di Masjid Rasulullah, bagaimana segala macam ibadah, mereka rencana akan pulang. Maka Rasulullah SAW ada kebiasaan suku Yaman yang menjadi sunnah. Pertama adalah salaman. Salaman itu adalah asalnya dari Yaman.
kebiasaan Arab itu bukan salaman, tapi gini, apa itu? Apa namanya? Berpelukan. Itu kebiasaan jazirah Arab, apa Arabnya? Maka Madinah begitu Pak. Jadi ketemu itu gitu. Nah, kebiasaan yang itu adalah salaman. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, siapa dua orang muslim yang bertemu mengucapkan salam lalu bersalaman, maka berguguran dosanya tanpa dosa. Kalau sekarang Pak, salamannya salaman hati. Betul Pak ya? Salamannya bahkan gini sekarang. Atau gini. Nah itu ya, itu sekarang. Jadi nggak salam begini. Kalau ada yang wajib salaman, salaman aja Pak. Saya itu ambil itu aja. Ya. Jadi jangan ditolak Pak. Ya begitu. Karena berguguran dosa itu sunnah Rasulullah. Yang kedua Rasulullah, sunnah Rasulullah dan yang juga ambil dari sudut itu. Kalau orang-orang yang datang ke rumah, ke wilayah mereka pasti pulangnya kasih hadiah, buah tangan lagi. Nah Rasul tahu kebiasaan ini, maka ketika mereka akan pulang, Rasulullah SAW menyiapkan oleh-oleh untuk orang Fujib ini. Karena mereka sudah siap berangkat, siap pulang, maka Rasul membagikan. Nah setelah itu semua Rasul bertanya, sudah kebagian semuanya? Sudah ya Rasulullah. Kan dia lihat Pak, sudah. Sama kayak kita berkat gitu ya. Kalau di kajian nih Pak Al-Farom, Pak Haji, ya, udah kebagian semuanya, udah lihat. Ya, udah. Karena yang belum biasanya nggak bilang, Pak. Yang bilang biasa sampingnya sebelah. Ini belum nih, gitu. Karena kalau gini kayaknya gimana nih? Nah, Rasul bertanya satu kali, kedua kali, sudah ya Rasulullah, kami lihatnya. Ketiga kali, Rasul sudah kebagian semuanya, muncul seorang anak muda, mungkin dari belakangnya. Oh belum ya Rasulullah dia. Nah, ketahuan belum tuh. Tapi persediaan sudah habis. Maka Rasul dulu anak muda itu maju. Maka anak muda itu maju. Begitu maju, kemudian Rasulullah bilang, wahai anak muda, ini semua oleh-oleh sudah dibagikan dan kamu belum kebagian. Kamu minta apa? Anak muda ini luar biasa, ya. Dia bilang ini, ya Rasulullah, saya sudah cukup. Saya bertemu denganmu. Ini adalah anugerah yang sangat luar biasa dalam hidup dan kehidupan. Saya tidak minta apapun. Saya sudah cukup ya Rasulullah. Aku bisa bertemu denganmu. Aku bisa berjamaah bersamamu. Aku bisa sholat di belakangmu. Aku bisa mendengarkan pelajaran. Ini sudah sangat luar biasa. Karena di sana di Yaman ya Rasulullah, banyak saudara kami, orang-orang yang sudah muslim ingin bertemu denganmu tapi belum bisa. Karena itu kendala jaraknya jauh dan juga biaya. Dan kita tahu Pak, Uwais Al-Qarni itu dari Yaman datang ke Madinah ingin bertemu Rasul, tapi Allah tidak menakdirkan bertemu. Banyak sahabat, karena orang bertemu Rasul beriman kan kategorinya apa derajatnya? Sahabat. Orang yang tidak bertemu Rasul hanya bertemu sahabat, kategorinya tabi'in. Dan Uwais itu hanya kategori tabi'in. Maka kata pemuda ini, ya Rasulullah, ini sudah karunia yang sangat besar bagi hidup. Itu Pak. Tapi Rasul bertanya lagi, kau minta apa? Nah, karena ditanya 3 kali, tanya ya Rasulullah, kalau gitu aku mohon kepadamu doa, yang doa ini bisa menjaga ketakwaanku kepada Allah dan juga bisa menjaga diriku dari berbagai hal yang tidak diridhoi Allah SWT. Lalu Rasulullah SAW bahasa pesantrennya mengijazahkan doa. Doanya sudah apa sudah? Allahumma inni as'alukal huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Itu doa apa doanya? Ya, subhanallah. Maka anak muda ini mendapat ijazah langsung lah gitu ya. Dari Rasulullah SAW, ya Allah, aku mohon kepadamu huda, petunjuk, wal tuqa, ketakwaan, wal afafa, keterjagaan dari segala yang tidak diridhoi Allah, wal ghina, dan merasa cukup. Subhanallah ya. Nah, jamaah Allah, inilah al-ifah. Jadi ifah itu adalah, dalam buku ini disebutkan ifah itu adalah wujud adanya dalam diri seseorang adalah waro. Waro itu adalah adanya takwa. Takwa itu adalah sidik. Jadi sidik paling tinggi, ketakwaan, kemudian waro, ifah. Nah, jamaah Allah, maka ini penting dalam hidup kita adalah al-ifah wal afaf.
melaksanakan menjaga hal tersebut ketika ada pertolongan Allah SWT. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Maka oleh karena itu seringlah kita bermunajat dengan Allah. Ketika haji wada itu kan berarti tahun 2 tahun berikutnya. Rasul SAW itu kan haji wada itu diikuti oleh 140.000 sahabat. Haji wada Rasul. Kalau Rasul SAW itu umroh 4 kali, haji 1 kali. Rasul mencontohkan haji Rasul 1 kali. Kecuali bapak mungkin haji pertama sendirian, haji berikutnya namanya istri, itu untuk mahramnya. Itu seperti itu ya. Untuk haji kelima kali, ketiga, keempat, kelima, lebih baik lihat ini banyak orang-orang yang membutuhkan, bantulah dulu. Jangan sampai haji berapa kali, haji 5 kali. Jadi yang timurnya hajinya 5 kali, haji baru sebut namanya. Itu seperti itu ya. Jadi oleh karena itu Rasulullah haji 1 kali. Haji wada itu haji terakhir Rasulullah SAW diikuti oleh 140.000 sahabat dan Rasul bertanya, subhanallah, mana suku ini? Gitu. Mana suku ini? Termasuk mana suku Tujib? Menyaut kami Rasulullah, mana anak muda itu? Rasul bertanya, mana anak muda itu? Yang diajari langsung Rasulullah doa tadi, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa. Mereka jawab, ya Rasulullah, anak muda belum haji tahun ini, tapi subhanallah kehidupannya adalah benar-benar lurus dalam menuju ridho Allah. Dia istiqomah dalam ketaatan menuju ridho Allah. Itulah anak muda yang mendapatkan doa langsung dari Rasulullah SAW. Nah, maka jemaah yang dapat Allah, inilah pentingnya kita al-khauf, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah harus menjadi ruh dalam hidup kita, harus menjadi landasan dalam jiwa kita. Karena orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang senantiasa beriman. Dalam ayat tadi Allah tegaskan surah Al-Imran ayat 175, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah menegaskan, sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Siapa teman syaitan itu? Siapa? Teman syaitan itu siapa? Secara tegas teman syaitan itu adalah orang yang tabdir. Dalam surah Al-Isra berfirman 26-27, wala tubaddil tabdira innal mubaddirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Allah dalam ayat tersebut tegaskan, wala tubaddil tabdira, janganlah kau berlaku boros. Sesungguhnya orang yang berlaku boros itu adalah saudara setan, dan sesungguhnya setan itu sangat ingkar kepada ini jawab Allah. Maka Bapak yang terhormat, jangan sampai Bapak punya rumah masih kosong. Ya, kalau Bapak punya rumah, ada orang butuh rumah, kelihatan wah ini orang yang senantiasa luar biasa ini, udah pakai saja rumah. Dikontrakin orangnya, lupa kalau segitu mahal, berapa mampunya kasih. Karena kalau senantiasa rumah itu roboh karena tidak dipakai, berarti termasuk kategori tabur. Mubazir. Ada nggak di sini di luar? Nggak ada. Jamaah sini nggak ada. Kadang ada orang senantiasa lebih baik roboh daripada masuk. Jadi oleh karena itu dalam ayat tersebut Allah tegaskan, sesungguhnya syaitan itu menakut-nakuti kamu bersama teman-teman setianya supaya kamu takut kepada syaitan. Maka Allah tegaskan, fala takhafuhum wa khafuni, janganlah kamu takut kepada syaitan dan kawan-kawannya, tapi
orang yang senantiasa sidik adalah orang yang tidak mungkin tidak akan dia membangun sesuatu yang tidak akan dia tepati. Ya, jadi tidak ada orang yang takut kepada letus. Bahasanya apa? Koleksi. Kan ada Pak, koleksi topi, koleksi apa itu tas, koleksi jam tangan, imamnya. Yang punya jam tangan banyak bagi-bagi saja. Betul Pak? Nah sampai jam tangan berapa? 365 jam tangan. Kenapa? Setiap hari ganti jam tangan. Nah kalau setiap hari dipakai ya mungkin silahkan aja Pak. Tapi kalau kebanyakan Pak, daripada rusak Pak, kasihlah, bagikan ya. Ya. Supaya nanti tidak dihisab Pak, berat Pak ya. Jadi ada yang punya sepeda lebih dari satu, bagikan lagi. Lebih bermanfaat Pak. Punya sepeda berapa? Ada 5. Jadi pakai kasih cuma 1 Pak. Ini ya. Subhanallah. Ini bagian dari siddiq. Itu orang siddiq itu adalah orang yang shadiqon, adalah orang tidak membantu sesuatu yang tidak dia pakai, tidak mengumpulkan sesuatu yang dia makan. Ya. Jadi ini karena mohon maaf ya, hobi itu bisa membuat orang lupa kepada Allah. Betul Pak? Coba orang yang hobi goes nggak mau ngaji. Betul Pak? Kenapa? Ini jadwal goes ini hari. Alasan ini hati-hati jawab dulu. Goes boleh kapan saja, setelah ngaji boleh nggak? Boleh. Jangan jadi alasan goes jadi tidak ngaji. Itu jawab dulu. Ini berarti kategori belum sindir Pak. Ini jawab dulu. Maka ini pelajaran hari ini luar biasa ini, ya, luar biasa. Jadi orang tingkatan siddiqon itu adalah tidak membangun sesuatu yang tidak mungkin dia pakai. Ya, karena keinginan itu al-hawa, bukan kebutuhan, itu keinginan. Contoh mohon maaf, bangun rumah 3 lantai. Begitu usia 60 tahun, jangankan naik lantai 3, lantai 2 tidak naik. Kan berarti jangan membangun sesuatu yang tidak akan ada. Ya, jawab Allah. Maka oleh karena itu seumpama nih jamaah lihat punya sepeda banyak, ya bagikan saja. Wah mahal, yang banyak ada dibagikan, yang belum mahal yang nggak mahal. Karena masih banyak yang belum punya wesa. Jadi nanti didata saya, dimaaf, karena saat ini sepeda lebih mahal. Lagi murah. Nah kemudian ya Allah, shadiqon, kemudian di bawahnya ada takwa, kemudian ada wara dan ada ifah. Maka mudah-mudahan setiap kita memiliki rasa ifah, ya, sehingga meningkat menjadi wara, menjadi takwa dan menjadi shadiqon. Dan orang yang shadiqon adalah orang yang senantiasa sangat luar biasa, sangat hati-hati dalam hidupnya, semata-mata dia berharap kepada Allah, sehingga segala sesuatu yang bisa memalingkan dari keridhaan Allah, segala sesuatu yang bisa memalingkan dari cinta kepada Allah, maka dia hindari, dia jauh. Demikian dulu jawaban Allah, ya al-khawfu min adabillah. Silahkan jika ada yang menambahkan. Allah wa'ala. Ya silahkan Pak Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita selama ini setiap minggu kita ngaji Pak. Mungkin ilmu yang kita dapat itu bukan dari kita. Boleh dibilang ilmunya udah banyak. Yang ingin saya tanyakan adalah, saya pernah dengar kajian tentang apabila seseorang punya ilmu banyak, tetapi dia itu tidak ada aplikasi, seperti seekor keledai yang bawa beban yang berat. Nah tentang itu mohon Pak Ustaz penjelasan tentang itu. Saya pernah ada kajian di Asakir tentang keledai orang yang banyak tidak ada aplikasi. Iya, terima kasih jazakallahu khairan. Nanti mungkin ditambahkan oleh guru kita ya. Di sini ada Bapak Haji Yoyo, ada Bapak Ustaz Ndoin, ada Bapak Ustaz Abdul Fatah, ada Bapak Haji Hovim, dan ulama-ulama yang lain. Jazakallahu dalam Al-Quran menyebutkan bahwa orang yang
Justru zaman Allah, ya, mohon maaf. Ketika kita belajar dan mendapatkan ilmu, niat kita dengan sungguh-sungguh untuk mengamalkannya. Niat kita untuk sungguh-sungguh mengamalkannya, dan kita berikhtiar untuk mengamalkan itu. Karena subhanallah, Pak, kemuliaan secara yang luar biasa bagi orang yang tolak ilmu. Dalam sabda Rasulullah disebutkan, hadisnya sudah sama pun, man salaka tariqan ya tabisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Jadi siapa orang yang meniti jalan menuju ilmu, insyaallah di kategori insyaallah jemaah seluruhnya, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Maka ada saat ini komunitas yang sudah berumur tapi berusaha menghafalkan Quran. Berusaha menghafalkan Quran. Bahkan ada sebuah kisah yang terjadi di orang yang kuliah di Madinah sana. Di Madinah sana ada orang yang pensiunan lah, di atas usia 50 menjelang 60. Dia hadir dalam majelis tahfiz Quran yang semuanya itu adalah anak muda, belasan tahun, ya, belasan tahun, paling juga di atas 20 tahun. Ini sudah usia yang sudah sangat sepuh gitu ya. Sehingga ada anekdot yang tidak benar kalau sudah tua itu susah hafal Quran. Ini juga tidak benar, Pak. Maka ketika ditanya, saya itu kan sebutan sama orang yang berilmu atau orang yang sudah sepuh, ya. Itu saya di sana itu sebenarnya. Nah, kenapa engkau duduk di sini? Dia bilang, saya ingin menghafal Al-Quran. Saya ingin wafat itu membawa Al-Quran. Gitu. Maka orang itu terus setiap pelajaran ulama tersebut dia terus hadir dan dia berusaha menghafal. Dan subhanallah, setelah dia hafal qadarullah ta'ala dengan sibuknya dia, dengan kebenaran kejujurannya dia, qadarullah dia wafat setelah hafal 30 juz. Sehingga niat dia betul tadi, saya ingin wafat membawa Al-Quran. Nah, maka ada komunitas ini di Indonesia Pak. Orang yang sudah pensiun itu sekarang tidak disibukkan oleh sesuatu yang bersifat tadi duniawi, tapi dia sibukkan untuk itu. Walaupun dia berat, terus dia berjuang menghafal Quran, ya, dengan harapan tadi orang yang senantiasa ya kami sufi iman sahallallahu lahu tariqan, Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Ini pentingnya ilmu, ya, maka pentingnya kita menuntut ilmu itu supaya Allah mudahkan kita menuju surganya Allah SWT. Maka jangan terprovokasi dengan orang yang menyatakan tadi, saya tidak mau menuntut ilmu dapat, tapi tidak bisa mengamalkan. Ini adalah tadi disebutkan innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu. Nah itu Pak, itu kategori itu kata-kata syaitan itu supaya orang tidak menuntut ilmu. Nah, ketika kita sudah mendapat ilmu, mengusahakan untuk mengamalkannya. Bukankah kategori senantiasa kita sidqunian, benarnya niat kita, jujurnya niat kita adalah ketika kita berjihad di jalan Allah. Di antara jihad dalam ilmu adalah kita berusaha menuntut ilmu, berusaha mengamalkannya, dan berusaha untuk mendakwahkan, menyampaikan. Kepada siapa? Paling tidak kepada keluarga kita, kepada orang yang dekat dengan kita, kita sampaikan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau mungkin belum secara lisan, dengan hal, dengan perbuatan. Itu juga. Jadi itu gambaran orang yang senantiasa berilmu tapi dia tidak ada komitmen dalam diri. Maka dalam hadis Rasulullah, orang senantiasa berilmu tapi tidak berusaha mengamalkannya, dia tidak semakin jauh kecuali dia tidak akan bertambah kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya Allah dalam surah Al-Jasiyah ayat 23 dan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, ya, apa kamu tidak melihat orang yang mengikuti hawa nafsunya? Allah menyesatkan dalam ilmu mereka. Bukan mereka tidak berilmu, mereka berilmu
saja, jangan lupa. Demikian untuk hari ini, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah pada hari ini kita alhamdulillah satu subul iman, yaitu al-khawfu min adzabillah taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang shadiqan, orang yang benar, ya, dan benar itu adalah orang yang senantiasa memiliki rasa al-khawf, takut kepada Allah yang sudah sangat luar biasa. Demikian jazakumullah, benar semata-mata dari Allah Taala, karena Allah lah yang maha benar, hilaf salah kurang